Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas. Jadi kawan-kawan semua, saya tidak ingin menyenangkan kawan-kawan semua ya. Yang ingin saya lakukan adalah memberikan perspektif apa yang sebaiknya kita lakukan untuk konteks Pilkada DKI ya. Jadi sekarang ini sedang berproses permohonan di Mahkamah Konstitusi yang meminta agar selain kolom yang berisi calon 1, 2, dan 3 itu ada kolom kosong. Nah, permohonan itu sudah disidangkan di pemeriksaan pendahuluan. Kalau misalnya kawan-kawan berminat, ya kita bisa minta MK untuk mempercepat putusan ini dengan mengajukan amicus curiae dan lain sebagainya, apapun itu, sehingga nanti ada kesempatan bagi KPUD untuk membuat surat suara yang 4 kolom tersebut. Kolom 1 kita sudah tahu kan, pasangan Rakus ya kan, Ridwan Kamil dan Suswono. Yang kedua Darmakun, yang ketiga pasangan Parno. Kan memang Parno kan, Pramono Anung kan, dan Rano Karno, jadi disingkat Parno ya kan. Nah yang keempat, kita berharap nanti putusannya itu ada kolom kosong. Kalau ada kolom kosong, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, maka yang terjadi nanti adalah kalau kolom kosong ini memenangkan Pilkada DKI, maka pilkadanya insya Allah diulang tahun berikutnya. Ya, jadi ya diulang tahun berikutnya. Jadi mereka-mereka yang kalah ini ada 2 kemungkinan, apakah boleh dicalonkan lagi atau tidak boleh. Itu bergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau soal peluang kan selalu 50-50. Kalau tidak dikabulkan ya ditolak. Tetapi maksud saya baiknya kita tunggu itu, jangan sampai kita buru-buru. Oke. Ya, amicus curiae ya. Nah, yang kedua adalah pakai skenario. Bagaimana kalau tidak ada putusan tersebut? Atau bagaimana kalau putusan tersebut tidak dibacakan sebelum pencoblosan atau sebelum pembuatan surat suara? Maka saya ingin menyampaikan ya tenang sedikit ya, semua kebagian nanti. Saya ingin menyampaikan bahwa di antara anak-anak Abah ini ya, atau sahabat-sahabat Abah atau kawan-kawan Abah, itu memang saya lihat ada 5 sikap ya, 5 sikap. Kita saling menghargai sikapnya walaupun kita jengkel juga kan. Jadi waktu itu saya, Bang Ges, Iwan Tarigan, kemudian Laude Basir, Ramadan Pohan, satunya lagi siapa, Sarin Hamid, itu kumpul dan berdiskusi, tapi tidak bermaksud berpretensi mewakili ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Itu di antara teman saja. Dari situ terlihat bahwa ada 5 sikap terkait Pilkada DKI. Sikap pertama, saya tidak mau menyebutkan siapa yang bersikap. Sikap pertama adalah dia tidak ingin memilih, netral. Itu sikap pertama, tidak ingin memilih, netral, walaupun walaupun Abah mengarahkan pilihannya ke misalnya 1, 2, atau 3. Jadi ada yang begitu, pokoknya mau Abah ngomong 1, 2, dan 3, ada yang mengatakan saya tetap netral. Tapi netral itu bisa gercos, bisa golput, bisa coblos kolom kosong, tergantung nanti konteksnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengatakan netral, entah golput, entah gercos, entah nanti kolom kosong. Tetapi kalau Abah kemudian mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu, maka kelompok ini akan memilih sesuai dengan keinginan atau permintaan atau imbauan dari Abah, dari Anies Baswedan. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga adalah
kelompok yang sudah memilih jalannya. Oh sorry, kelompok ketiganya gini aja. Kelompok ketiga adalah kelompok yang menunggu perintah Abah. Jadi dia tidak bersikap, pokoknya nunggu perintah Abah. Kalau Abah tidak menyampaikan sesuatu, ya entah nanti bagaimana dia akan bersikap, tapi yang jelas nunggu. Nah di antara kita ini mungkin ada juga yang ingin nunggu, pokoknya nunggu perintah Abah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kelompok yang sudah memilih pasangan calon tertentu seperti Iwan Tarigan atau siapapun, ya kan, Sutrisno Muslimin, Laude Basir. Tapi di antara mereka, kalau seandainya Abah memilih berbeda dari pilihan mereka, mereka akan pulang. Mereka akan pulang kandang, ya. Nah yang kelima, kelompok anak Abah yang paling bandel dan durhaka cenderung, ya kan, yaitu sudah memilih dan tidak akan balik lagi walaupun Abah memerintahkan atau meminta yang lain. Jadi bayangan saya, mereka-mereka yang sudah bergabung pentolannya itu tidak akan balik lagi. Ya sudah, relakan saja, nggak apa-apa kan. Dalam perjuangan selalu ada yang pragmatis, yang oportunis, yang takut lapar, ya kan, gitu, takut miskin, ya. Di sini orang-orang kaya semua, orang-orang yang tidak takut miskin atau dimiskinkan. Nah dari 5 ini, kawan-kawan semua, mau tahu nggak sikap saya? Saya terus terang saja, saya tidak mau memfet accompli yang ada di sini. Kalau tunjuk tangan juga boleh. Saya memilih yang pertama, yaitu saya memilih netral. Apakah nanti coblos kolom kosong, apakah nanti gercos, ataukah nanti golput. Bagaimana kalau tepuk tangan boleh? Tepuk tangan boleh?